Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara mencatat atau menginput pengeluaran-pengeluaran kas ke dalam aplikasi My Accounting. Ya, di mana untuk pengeluaran kas sendiri itu terjadi karena adanya pelunasan utang dagang, itu yang pertama ya. Di pengeluaran utama perusahaan dagang adalah untuk membayar utang dagang. Kemudian pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran lain-lain seperti jika ada pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan, kemudian pengeluaran kas untuk membayar beban listrik, beban iklan, beban operasional lain-lain, dan seterusnya. Itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang biasa terjadi di dalam sebuah usaha perusahaan dagang. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh soal pengeluaran-pengeluaran kas. Kemudian dari contoh ini kita akan coba langsung praktekkan bagaimana cara pencatatan atau cara menginput dokumen transaksi ini ke dalam aplikasi My Accounting. Yang pertama saya akan coba contohkan bagaimana cara mencatat ke dalam aplikasi Mayop jika ada pengeluaran kas di sini untuk membayar gaji karyawan. Kemudian yang kedua, itu adalah pengeluaran kas untuk membayar atau adanya pelunasan faktur, artinya di sini mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Dan yang ketiga, bagaimana cara pencatatan jika ada pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank beserta bunganya di sini. Dan yang terakhir, jika ada pengeluaran kas, ya di sini ada kas kecil atau voucher, bagaimana cara pencatatannya ke dalam aplikasi My Accounting. Oke, kita langsung saja mulai dari contoh yang pertama, bagaimana cara pencatatannya ke dalam aplikasi My Accounting. Oke, yang pertama, jika ada pengeluaran kas, di sini keterangannya adalah untuk membayar gaji karyawan bulan November, maka proses pencatatan ke dalam aplikasi My Accounting caranya adalah, nah untuk pengeluaran kas sendiri di sini, jika kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke purchase, lalu masuk ke pay bill. Apabila kas yang kita keluarkan bukan untuk membayar utang dagang, maka seluruh pengeluaran-pengeluaran itu akan kita catat ke dalam menu banking atau tab menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Nah, sesuai dengan dokumen transaksi yang pertama, contoh dokumen transaksi yang pertama adalah di sini ada pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan. Nah, di sini jelas bahwa keterangannya kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang. Maka bisa kita pastikan bukti pengeluaran kas ini pencatatan ke dalam aplikasi Mayotnya adalah kita masuk ke menu banking, lalu kita masuk ke spend money, oke. Ya, lalu untuk pay from akunnya, karena di soal ini adalah bukti pengeluaran kas, artinya kita mengeluarkan dengan menggunakan cash in bank, karena di sini jumlah yang dibayar ada 2,5 juta. Maka di sini untuk pay from akunnya kita ganti dengan cash in bank, ya seperti ini. Kemudian kita masukkan cek numbernya atau nomor buktinya di sini kita lihat untuk nomor bukti-bukti pengeluaran kasnya adalah BKK 12-1. Jadi sini kita masukkan BKK 12-1. Date-nya kita masukkan tanggal terjadinya transaksi pengeluaran kas itu. Kalau lihat di sini adalah tanggal 1 Desember 2023. Maka kita masukkan di sini 1 Desember 2023. Nah, untuk kolom amount itu adalah jumlah yang kita keluarkan. Di sini untuk pembayar gaji karyawan bulan November, kita mengeluarkan cek sebesar 2,5 juta. Maka kita masukkan di sini 2,500.000. Ya, untuk perhatian bahwa untuk memasukkan nilai angka ini jangan menggunakan titik, koma atau spasi. Jadi normal saja nulisnya 25000000 seperti itu. Kemudian untuk memonya kita masukkan keterangannya. Di sini kalau kita lihat adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Maka di sini kita masukkan memonya adalah untuk gaji karyawan bulan November seperti ini. Ya, setelah kita masukkan, maka kita lihat, kita ulangi bahwa kita mengeluarkan cash in bank itu tanggal 1 Desember sejumlah 2,5 juta untuk membayar gaji karyawan bulan November.
Nah, akun yang kita gunakan untuk gaji karyawan bulan November karena yang kita bayar adalah gaji bulan yang lalu, maka di sini statusnya kita membayar utang gaji. Maka akun yang kita gunakan di sini adalah expense payable. Oke, kalau sudah use seperti ini baru kita record. Ya, itu untuk pengeluaran kas jika digunakan untuk membayar utang gaji. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh pengeluaran kas yang kedua. Di sini ada bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, karena keterangannya adalah pelunasan faktur, maka ini bisa kita simpulkan kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Nah, sekarang bagaimana pencatatan ke dalam aplikasi Mayop jika ada pengeluaran kas dengan keterangan yaitu untuk pelunasan utang dagang. Oke, kita masuk ke Mayop. Ya, karena yang kita keluarkan adalah untuk membayar utang dagang, maka berbeda dengan saat kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang. Seperti tadi nomor satu ya, bahwa kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka tadi pencatatannya adalah kita masuk ke banking. Nah, karena dokumen yang kedua, contoh yang kedua ini adalah kita mengeluarkan kas membayar utang dagang, maka jika kita membayar utang dagang, kita akan masuk ke purchase ya, karena munculnya utang itu dari transaksi pembelian kredit, maka kita masuk ke purchase, lalu kita masuk ke pay bill. Oke, kemudian supplier, kolom supplier ini kita isi kepada siapa kita membayar utang. Di sini kita membayar kepada PT Margonda. Maka di supplier ini kita klik drill down-nya, kemudian kita ambil PT Margondanya. Ya, use. Setelah itu baru muncullah histori terjadinya utang dagang yaitu tanggal 28 November dan tanggal 10 Desember. Oke, kita masukkan cek number-nya itu adalah nomor bukti transaksinya. Di sini nomornya adalah BKK 12-2. Kita masukkan di sini BKK 12-2. Kemudian tanggalnya di sini dicontohkan tanggal 18 Desember. Berarti kita masukkan tanggal 18 Desember tahun 2023. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang itulah 288.600. Berarti kita masukkan di sini 288.600. Nah, 288.600.000 ini digunakan untuk membayar pelunasan faktur tanggal 10 Desember dikurangi faktur. Maka kita lihat di sini kita membayar untuk transaksi tanggal 10. Berarti kita lihat di sini ada tanggal 28 November dan ada tanggal 10 Desember. Yang kita bayar ini adalah untuk transaksi yang tanggal 10 Desember. Maka di kolom amount applied, jumlah yang kita keluarkan ini, kita klik di kolom atau di baris kedua di kolom amount applied ini. Ya, setelah itu baru kita tap ke bawah sampai out of balance-nya 0. Oke, begini cara pencatatan dokumen transaksi jika ada pengeluaran kas membayar utang dagang di dalam aplikasi Mayop Accounting. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Yaitu contoh pengeluaran kas yang kedua jika ada pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Oke, selanjutnya yang ketiga, bagaimana jika ada pengeluaran kas? Di sini keterangannya adalah untuk membayar angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Ini bisa kita simpulkan gimana cara mencatat jika ada pengeluaran kas untuk membayar cicilan bank, bahasanya seperti itu. Oke, karena membayar utang bank atau cicilan bank, maka sudah bisa dipastikan di dalam Mayop kita akan masuk ke banking. Bahwa purchase, diingat-ingat bahwa purchase itu khusus jika ada transaksi pelunasan utang dagang. Nah, jika ada pengeluaran kas bukan membayar utang dagang, maka semua kita catat di menu banking ini. Masuk ke banking, lalu masuk ke spend money. Oke, untuk pay from akunnya, karena kita di sini pengeluarannya adalah dalam bentuk cek, maka kita gunakan akunnya adalah cash in bank. Ya, seperti ini. Lalu kemudian untuk cek number-nya, nomor transaksinya adalah BKK 12-3. Kita masukkan di sini BKK 12-3, tanggal transaksinya di sini terjadi tanggal 30 Desember. Berarti kita masukkan tanggal 30 Desember 2023. Kemudian amount-nya atau jumlahnya, di sini kita mengeluarkan jumlah untuk membayar utang bank atau cicilan bank adalah 19 juta. Ya, kita masukkan 19 juta.
Ya, memonya atau keterangannya kita masukkan cicilan utang bank seperti itu. Ya. Kemudian karena yang kita keluarkan di sini adalah untuk membayar cicilan bank yaitu adalah angsuran pokok atau pinjaman pokoknya 16 juta dan bunganya 3 juta, maka di sini kita akan gunakan dua akun. Dua akun yang pertama, yaitu akun yang pertama kita masukkan bahwa itu untuk pinjaman pokoknya kita gunakan akun bank Sinambar Loan ya, Bank Sinarmas ya. Bank Sinarmas Loan itu nilainya tadi adalah 16 juta. Ya, sesuai yang di soal 16 juta. Sedangkan untuk bunganya adalah 3 juta. Nah, bunganya sendiri ini akan kita catat dengan menggunakan akun interest expense. Ya, berarti yang ini kode 9. Use nilainya adalah 3 juta. Seperti ini. Oke, jika ada transaksi pengeluaran kas untuk membayar cicilan bank atau angsuran bank, kira-kira cara memasukkannya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita rekod. Yaitu contoh yang ketiga. Sekarang yang terakhir, jika ada pengeluaran kas yaitu kas kecil dengan ditunjukkan bukti transaksinya adalah voucher kas kecil. Seperti ini. Nah, kalau ada voucher kas kecil atau ada transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan kas kecil, maka proses pencatatan ke dalam aplikasi Mayop yaitu kita masuk tetap masih di banking ya. Semua pengeluaran kas baik kas kecil maupun cash in bank, jika pengeluaran kasnya itu bukan untuk membayar utang dagang, maka sekali lagi kalian masuk ke menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Nah, pay from akunnya, karena di sini kita mengeluarkannya adalah kas kecil, maka untuk pay from akunnya kita gunakan akun petty cash. Ya, jadi itu berbeda dengan pengeluaran kas jika menggunakan cek, maka kita gunakan akun cash in bank. Tetapi jika pengeluaran kasnya itu adalah voucher kas kecil atau kas kecilan kita gunakan, maka pay from akunnya kita gunakan petty cash. Oke, nomor buktinya atau cek akunnya atau cek numbernya kita gunakan di sini ada V12-2 kita masukkan. V12-2 tanggal transaksinya di sini untuk voucher tanggal 9 Desember 2023. Jumlah yang kita keluarkan untuk membeli ya pembelian perlengkapan adalah 900.000. Kita masukkan 900.000. Oke, keterangannya di sini adalah pembelian perlengkapan. Ya, seperti ini. Nah, karena kita di sini mengeluarkan kas kecil itu 900 untuk pembelian perlengkapan toko, maka akun yang kita gunakan untuk pembelian perlengkapan ini kita gunakan akun store supplies ya, kode 1. Nah, ini lalu kita use. Dah, kalau sudah seperti ini bisa kita record. Ya, itu contoh-contoh pengeluaran kas. Yang pertama tadi adalah jika ada pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan, kemudian pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, lalu pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank, dan yang terakhir jika ada pengeluaran kas menggunakan kas kecil. Tadi caranya sudah saya sampaikan secara rinci. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.